Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Login Download Simpan di kelas Sistem Jaringan 2 Universitas Siber Asia. Pada hari ini akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester yang diberikan. Dan kami terdiri dari pertama, Bayu Setiawan dengan NIM 2004 0101 0048, kemudian Rina Safitri dengan NIM 2004 01 01 0071, dan saya sendiri Muhammad Ismail dengan NIM 2004 01 01 0053. Untuk presentasi ini kami bagi menjadi 3 bagian yang akan nanti dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompok secara bergiliran. Dan bagian pertama akan disampaikan oleh Mbak Rina Safitri dengan NIM 2004 01 01 0071. Silakan Mbak Rina. Baik, terima kasih Mas Ismail. Di sini untuk soal nomor 1 yaitu tentang review jurnal. Nah, di sini jurnal yang kami ambil itu yang berjudul Analisis dan Desain Jalur Transmisi Jaringan Alternatif Menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Untuk penulisnya itu ada Almarudin dan Sampurna Dadi Rizkiono. Kemudian untuk latar belakang dari jurnal ini adalah adanya permasalahan pada pengembangan jaringan di Universitas Teknokrat Indonesia, terutama antara gedung utama dan gedung Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Meskipun jaringan sudah ada di seluruh kampus, namun belum menerapkan sistem keamanan seperti SSL. Akibatnya, data yang dikirim melalui jaringan menjadi rentan disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, juga belum ada jalur alternatif seperti VPN, sehingga pemanfaatan komunikasi antar gedung kurang maksimal. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, analisis data, dan evaluasi. Nah, nilai tambah pada jurnal ini yaitu memberikan gambaran permasalahan dan solusi yang konkret, memberikan wawasan tentang eksperimen dan konfigurasi VPN, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data dalam lingkungan perguruan tinggi. Nah, untuk bagian kedua akan dijelaskan oleh Mas Bayu Setiawan. Untuk waktunya disilakan Mas Bayu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jawaban kami pada soal nomor 2. Ini adalah konsep VLAN ya, atau Virtual Local Area Network, yaitu sebuah konsep jaringan di mana terdapat jaringan fisik yang dibagi menjadi beberapa jaringan terpisah secara logis. Nah, dengan VLAN ini memungkinkan pemisah lalu lintas data antara perangkat dalam jaringan berdasarkan kriteria tertentu, seperti port suite, kemudian alamat MAC address, dan juga IP address. Nah, sehingga dengan sistem ini memungkinkan beberapa jaringan yang terpisah terdapat dalam satu segmen jaringan seperti itu. Jadi pemisahan pada virtual LAN ini memang secara fisik ini terdapat pada perangkat yang sama ya. Jadi seperti berikut ya contoh penerapan dan pengaplikasiannya jika kita lihat di dalam topologi ini dalam simulasi yang kita jalankan menggunakan paket tracer, ini memiliki beberapa jenis ya, jenis VLAN. Yang pertama ada akses ya. Akses ini adalah akses port yang digunakan masing-masing klien untuk terhubung port yang ada di switch sebagai VLAN. Jadi kemudian di sisi yang lain
itu terdapat topologi yang sama ya. Ini kan berbeda ya warnanya. Yang merah ini adalah PC finance, bagian finance ya, simulasinya. Kemudian yang biru ini adalah bagian logistik. Kemudian yang kuning ini adalah bagian operasional. Nah, dengan VLAN ini memungkinkan setiap bagian-bagian ini ya, mau operasional, finance, dan logistik ini berkomunikasi secara terpisah. Jadi operasional hanya bisa mengakses bagian operasional, kemudian finance hanya bisa mengakses finance, logistik hanya bisa mengakses logistik. Nah, dari topologi ini kalau kita lihat ini satu switch ya, dia memiliki satu jalur LAN jaringan yang kita hubungkan sebagai terang ya. Jadi terang ini adalah satu LAN jaringan yang menghubungkan ketiga virtual network ini. Nah, ini kalau secara fisik kita lihat ini perangkatnya hanya satu LAN, tetapi mentransmisikan atau menjalankan tiga LAN secara virtual seperti itu. Jadi perangkatnya satu tetapi memiliki tiga jaringan seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk pemisahan jaringan itu ada beberapa metode, diantaranya adalah bisa menggunakan bridge ya, pada switch-switch tertentu seperti Cisco dan Mikrotik itu bisa menggunakan bridge. Namun kelemahan bridge ini dibanding VLAN adalah lalu lintas datanya tidak terpisah seperti itu. Jadi memang dia benar-benar hanya melakukan segmentasi berdasarkan kelas IP. Tetapi menggunakan VLAN ini memungkinkan transmisi data itu benar-benar dipisah secara logis seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, kemudian untuk nomor 3, ini adalah contoh penerapan dari aplikasi pengaplikasian core switch, distribution switch, dan access switch. Nah, ini core switch itu adalah perangkat jaringan ya, di mana ini memiliki spesifikasi yang tinggi ya. Biasanya ini ditempatkan di pusat jaringan ya, karena biasanya core switch ini switch yang menghandle traffic dengan data yang besar. Nah, ini menerima inputan traffic data ini dari distribution switch. Nah, ini biasanya berada di data center seperti itu ya, kemudian layanan-layanan server seperti itu. Nah, kemudian untuk distribution switch, ini adalah perangkat penghubung yang mendistribusikan lalu lintas data dari core switch menuju ke access switch. Nah, ini biasanya memiliki middle specification ya, ini spesifikasinya lebih rendah daripada core switch ini. Jadi secara hierarki ya, kalau digambarkan menggunakan topologi, ini saya simulasikan dengan pakai tracer, itu kurang lebih seperti ini. Nah, core switch ini biasanya dia memiliki interface dengan kapasitas yang lebih besar seperti itu. Nah, biasanya untuk saat ini contoh pengaplikasiannya adalah menggunakan dengan kapasitas port yang sudah support 10G ya, 10G atau bahkan untuk QSFP itu sampai 25 GB per second. Nah, itu untuk distribution switch itu untuk menghandle semua lalu lintas data yang berasal dari access switch. Nah, kemudian dari access switch ini menghandle end device ya, end device dari baik itu dari PC, laptop ataupun semua perangkat yang terkoneksi ke dalam switch ini. Nah, jadi secara urutan, secara hierarki ini yang bersentuhan langsung dengan end device itu adalah access switch. Ya, ini switch untuk mengakses menuju ke distribution switch. Kemudian baru di ujungnya ada di core switch seperti itu. Nah, selanjutnya, Mas. Nah, kemudian untuk nomor 4 ini adalah VPN atau panjangan dari Virtual Private Network. Nah, ini semacam jaringan pribadi secara virtual seperti itu ya. Nah, ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi yang aman dan terenkripsi di jaringan publik seperti internet untuk mengakses sumber daya online dari jarak jauh secara pribadi dan aman. Nah, tujuan VPN ini sendiri adalah memberi keamanan dan privasi saat berkomunikasi atau mengakses sumber daya online melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ya, contoh topologinya, ini adalah contoh-contoh penerapan VPN ya, dari Office A ke Office B, ini kita, ini case-nya dalam hal ini Mikrotik ya.
kurang lebih mikrotik itu saat kita melakukan setting VPN ya, baik itu dengan P2P, L2TP, dan masih banyak protokol ya yang bisa kita setting untuk mikrotik ini. Nah, itu dia membuat sebuah tunnel ya, tunnel komunikasi tunnel atau jalur tersendiri dari Office B ke Office A. Nah, komunikasi tunnel ini secara security ini memang terenkripsi. Nah, jadi lalu lintas data yang melewati jalur VPN ini itu memiliki keamanan yang lebih daripada kita menggunakan koneksi konvensional pada umumnya. Jadi dari IP address 10.20.20.6/32 ini ke 10.20.20.1/32 ini terenkripsi seperti itu. Jadi memang paket data yang dilewatkan pada tunnel ini akan terenkripsi dan akan berjalan dengan aman seperti itu. Nah, ini tentunya untuk menghindari dari pelanggaran-pelanggaran data dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk fungsi dan implementasinya ini sebenarnya banyak case ya di lapangan yang bisa kita temui. Pada dasarnya adalah keamanan data ya. Setiap lalu lintas data dalam tunnel VPN ini dienkripsi, sehingga memang komunikasinya yang terhubung di antara server dan kliennya itu memang terjamin keamanannya. Kemudian untuk privacy dengan VPN, alamat IP asli akan digantikan dengan IP VPN server ya. Jika kita lihat di topologi, contoh topologi tadi itu memang klien dan server itu membuat topologi ya, membuat topologi baru dengan menggantikan IP publik asli itu dengan menggunakan IP VPN. Sehingga ini secara otomatis jika kita lalu lintas kita dipantau secara komunikasi publiknya, ini yang terdeteksi adalah bukan IP asli yang kita punya, seperti itu. Kemudian untuk akses jarak jauh ini dengan VPN memungkinkan kita dapat mengakses perangkat yang terhubung secara VPN. Dengan VPN, pengguna dapat mengakses aplikasi, file, dan server yang terletak di jaringan lokal. Nah, ini seolah-olah seperti di jaringan lokal ya, seperti jaringan kita sendiri. Tetapi ini bisa secara jarak jauh dengan syarat terkoneksi ke internet, kemudian di-create VPN servernya, kemudian di-dial dari klien, ini akan terjadi tunneling itu tadi. Nah, kemudian adanya pemisahan trafik jaringan. Nah, dengan adanya implementasi VPN ini koneksi ini akan terjadi secara point to point ya, site to site. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal yang terpisah secara terpisah ini dalam jarak yang jauh ya. Ini menjadi satu jaringan virtual seperti itu. Nah, demikian VPN yang bisa kami sampaikan. Untuk bagian 3 akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ismail. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mas Bayu. Untuk selanjutnya satu soal terakhir yaitu mengenai network security. Nah, network security atau keamanan jaringan adalah serangkaian langkah atau prosedur dan teknik untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan informasi dan sumber daya dalam jaringan. Jadi tujuan utama keamanan jaringan adalah untuk melindungi jaringan dari ancaman seperti peretasan, virus, malware, serangan DDoS, atau pencurian data, dan upaya kebocoran data lainnya. Langkah umum dalam keamanan jaringan sendiri ini termasuk adalah penggunaan firewall, lalu juga enkripsi data, lalu implementasi VPN seperti yang disampaikan sebelumnya di soal nomor 4, kemudian juga ada kontrol akses pengguna atau hak akses dan pemantauan lalu lintas pada jaringan itu sendiri. Nah, selain itu menetapkan kebijakan keamanan informasi dan juga mengedukasi pengguna merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan jaringan. Jadi bisa saja keamanan di jaringannya sudah bagus, tapi penggunanya lalai dalam menyimpan data-data kredensial, misalnya itu bisa menyebabkan juga bocornya atau tertembusnya keamanan jaringan. Nah, pentingnya praktek network security yang baik ini tidak dapat diabaikan.
Keamanan jaringan adalah salah satu aspek terpenting dari lingkungan teknologi informasi saat ini ya, karena jaringan seringkali menjadi sasaran utama serangan siber. Ketika ancaman keamanan meningkat dan teknologi menjadi lebih kompleks, bisnis perlu mengambil langkah yang tepat untuk mengamankan jaringan. Implementasi network security yang baik mencakup langkah-langkah seperti misalnya menerapkan berbagai lapisan keamanan, lalu pemantauan proaktif untuk mendeteksi ancaman, kebijakan yang ketat untuk mengelola akses pengguna, pelatihan yang sesuai juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan bagi pengguna, dan memperbarui sistem dan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi kerentanan. Dengan mengambil pendekatan holistik terhadap keamanan siber dapat melindungi informasi yang sensitif, mempertahankan kelangsungan bisnis, dan membangun kepercayaan bagi para stakeholder. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memenuhi kewajiban UAS kami pada mata kuliah Sistem Jaringan 2 di Universitas Siber Asia. Mungkin terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.